Selamat pagi semuanya. Senang sekali pada hari ini kita bisa hadir di sini secara virtual untuk bisa kita sama-sama masuk ke sebuah event yang sangat spesial. Sudah lama kita nggak ada Conversation That Matters (CTM), dan hari ini kita akan berdiskusi bersama. Kita akan melihat bersama beberapa presentasi yang sangat menarik dari teman-teman kita, rekan-rekan kita. Nah, membuka CTM kita pada pada hari ini, saya meminta bantuan dari Bapak Sutrisna untuk memberikan kata pembuka dan sekaligus memimpin kita dalam doa. Silakan, Pak Sutrisna. Pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kita bersyukur ya bisa sama-sama akan menikmati hasil-hasil penelitian yang dikerjakan dengan eh, serius dan seperti disampaikan Bu Dwi tadi dalam video, ada ada informasi yang segar, ada ide-ide yang segar yang selalu bermunculan dari sebuah hasil penelitian. Jadi eh, tulisan-tulisan tentang topik-topik pemuridan, topik genset dan sebagainya itu sudah banyak bermunculan. Tapi seperti apa eh, yang mereka alami dalam perjalanan hidup mereka, yang dimuridkan ketika siswa yang eh, sedang menelusuri perjalanan imannya eh, di generasi Z dan juga mereka yang sedang memasuki dunia kerja itu yang kita akan dengar dari presentasi rekan-rekan sekalian. Jadi terima kasih ada teman-teman ini, Pak Yohan, Bu Mei, Bu Vero yang akan membagikan hasil penelitiannya dan juga Pak Irwan yang akan eh, memberikan tanggapan yang menolong kita untuk melihat bagaimana relevansi ini, hasil penelitian ini untuk pelayanan di gereja dan di dunia pembinaan ya. Terima kasih, Pak Sutrisna. Langsung saja, teman-teman. Jadi, kita akan masuk ke bagian inti dari acara kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan pembicara yang akan menyampaikan hasil penelitiannya. Saya sangat senang sekali di sini kita ada Bapak Alfianus Yohan Samara. Beliau adalah alumni MPD dari STTB, staf lapangan Perkantas, perancang kurikulum dan pembina pemuritan marketplace bagi alumni Perkantas di Samarinda dan Balikpapan, sekaligus sebagai penatua dan pelayan teruna di GPIB Ebenezer Samarinda. Nah, beliau akan menjadi pembicara kita yang pertama. Lalu kemudian pembicara kita yang kedua ada Bu Mei Liana. Siapa yang tidak kenal Bu Mei ya? Beliau adalah alumni MPD STTB. Pernah kuliah bareng juga saya. Sekaligus pengajar dan penulis buku bagi para orang tua dan pendidik anak-anak. Nah, pasti akan sangat menarik apa yang akan disampaikan oleh Bu Mei nanti ya. Lalu kemudian beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan kolaborasi bersama kaum muda Kristen Indonesia. Kalau ikut kegiatan atau aktivitas yang dibuat Bu Mei, pasti teman-teman akan terinspirasi dan pengen ikut lagi gitu rasanya. Nah, pembicara kita yang ketiga ada Bu Veronica Tambubolon. Beliau adalah alumni MPD dari STTB juga, staf Perkantas Pekanbaru. Jadi jauh dari Pekanbaru ini online kita bersama pada pagi hari ini. Beliau juga tim Litbang Perkantas Indonesia dan melakukan pelayanan pemuritan untuk anak-anak siswa, mahasiswa, dan alumni. Nah, nanti masing-masing pembicara akan menyampaikan hasil penelitian mereka, hasil research thesis mereka dalam durasi 15 menit. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini, kalau mau memberikan pertanyaan, teman-teman bisa memberikan pertanyaan nanti melalui link dari yang slide yang akan diberikan. Nah, tidak lupa ada yang akan bertugas menjadi penanggap pada pagi hari ini. Nah, penanggap kita pada pagi hari ini adalah Bapak Irwan Pranoto, PhD. Beliau Doctor of Philosophy in Intercultural Studies dari Biola University USA, sekaligus Wakil Ketua Bidang Akademik dan Ketua Pusat Studi Pelayanan Kaum Muda di STT Seminari Alkitab Asia Tenggara saat Malang. Selamat datang Bapak Irwan Pranoto. Selamat juga nanti menjadi penanggap di acara CTM kita pada pagi hari ini. Nah, jangan lupa teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan melalui Slido. Nanti link Slido-nya akan sudah di-post di sana di bagian chat teman-teman. Nanti langsung diisi di sana, pertanyaan bisa ditujukan untuk pembicara yang mana, untuk topik apa, dan nanti kita bisa diskusikan bersama.
Nah, tanpa menunggu lebih lama, maka kita langsung saja menuju ke pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Alfianus Yohan Samara, yang akan menyajikan penelitiannya tentang eksplorasi perkembangan integrasi iman dan kerja yang dialami oleh profesional dewasa muda Kristen di Samarinda dan sekitarnya. Waktunya 15 menit kepada Bapak Alfianus Yohan Samara. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Abed. Riset ini sangat terhubung dengan apa yang sedang saya kerjakan di dalam pelayanan pembinaan alumni merancang desain kurikulum pembinaan untuk mereka boleh terhubung dalam pasar kerja. Jadi eksplorasi perkembangan integrasi iman dan kerja yang dialami oleh profesional dewasa muda Kristen di Kota Samarinda dan sekitarnya. Pemikiran dari riset ini berangkat pada eh, kita lihat memang bahwa kehadiran profesional Kristen di dunia kerja menjadi penting karena di sana mereka menjadi eh, orang-orang yang menjadi alat Allah, menjadi saksi Tuhan, bahkan juga menjadi bagian dalam mengerjakan misi Allah di dunia, khususnya dalam konteks keadaan mereka di dunia kerja. Di satu sisi ada satu isu menyangkut tentang isu emerging adulthood ya. Ini eh, dalam psikologi perkembangan itu ada satu usia yang disebut sebagai masa produktif ya, antara pasca remaja dan dewasa. Risetnya Arnett dan juga Setran melihat bahwa ini fase-fase di mana mereka bergumul menyangkut tentang identitas, panggilan, dan bagaimana mereka hadir bisa relate dengan tempat pekerjaan di mana mereka berada. Harjanto juga melakukan riset penelitian bahwa ini transisi yang disebut transisi yang krusial dalam mereka menemukan panggilan pekerjaan, khususnya dalam penata layanan vokasional. Di saat yang sama, ketika mereka berada di pasar kerja itu, mereka kesulitan untuk menemukan eh, wadah yang menolong mereka bertumbuh berkembang gitu. Khususnya di konteks gereja dan pelayanan para church gitu. Hal-hal spesifik yang mereka butuhkan tidak terlalu terakomodir banyak gitu. Nah, maka itu kemudian beberapa buku bahkan berangkat dari juga riset ya bahwa kebutuhan untuk menavigasikan iman mereka tempat pekerjaan itu menjadi penting. Nah, makanya buku-buku ini kemudian diterbitkan. Beberapa riset juga melihat bahwa emerging adulthood ini sangat butuh koneksi dengan komunitas di mana mereka berada untuk membantu mereka terarah gitu ya. Nah, kita bersyukur sebenarnya beberapa hal yang sudah dikerjakan oleh para church maupun gereja, mereka sudah merancangkan topik-topik pembinaan, wadah-wadah yang menolong mereka bertumbuh, bahkan juga disettinglah materi-materi yang bisa menolong mereka di dalam mereka bisa tertolong mengembangkan hidup mereka di masa-masa mengeksplorasi panggilan dan pekerjaan, terlebih juga memelihara komitmen iman. Tapi yang menjadi masalah adalah eh, desain, konten, kebutuhan kurikulum yang dibuat itu berangkat dari apa yang dianggap ideal menurut para pendidik atau pemangku kepentingan di dalam gereja maupun para church-nya. Kurang begitu banyak kajian atau eksplorasi melihat secara langsung apa yang menjadi kebutuhan spesifik para profesional muda ini dalam mereka menghadapi tantangan di dunia kerja. Nah, inilah menjadi tujuan penelitian dari riset ini. Jadi hendak menelusuri tantangan-tantangan utama apa yang dihadapi seorang alumni ketika dia memasuki dunia kerja pasca mahasiswa dan apa yang paling menolong dalam mereka melewati masa transisi tersebut. Nah, untuk mendapatkan tujuan itu, riset dengan pendekatan kualitatif ini dengan 3 pertanyaan pemandu. Yang pertama, menelusuri tantangan-tantangan dan kebutuhan utama dalam mereka melewati masa transisi itu. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka melihat hal-hal yang mereka alami di masa sebelumnya di mahasiswa, yang itu menolong mereka menghadapi masa transisi di masa alumni. Kemudian yang ketiga, nah ini mengamati, melihat sejauh mana kehadiran gereja ataupun para church menolong mereka, hal-hal mana yang itu dirasa sangat membantu mereka dalam mengembangkan, membangun dirinya untuk bisa melewati masa transisi tersebut. Nah, riset ini
objeknya ada 13 responden, usia mereka 30 sampai 40 tahun, atau dengan kata lain mereka sudah 10 tahun pasca kampus. Jadi bisa melihat lebih lanjut, ya lebih luas bagaimana pengalaman eksplorasi itu bisa lebih tajam. Nah juga saya eh, tidak fokus saya pada perkantas ya, tapi juga coba melihat pada orang-orang yang terbina di eh, para church yang lain termasuk gereja 643 gitu formasinya. Mereka berdomisili di Samarinda, di kota Balikpapan, ada yang tinggal di Berau, gitu ya. Dan rata-rata mereka ini semua adalah alumni satu perguruan tinggi yang sama. Di analisa data dengan pendekatan kualitatif, wawancara secara daring lewat Zoom meeting juga, ini karena waktu pandemi jadi terbatas untuk bisa ketemu. Tapi 13 orang ini orang-orang yang saya sangat kenal dekat, jadi cukup bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan eksplorasi secara lebih luas. Nah, ini eh, buku-buku literatur major yang saya pakai, topik-topik tentang panggilan kerja, teologi kerja, formasi spiritual, isu tentang emerging adulthood, dan juga berbagai riset tentang integrasi iman di pekerjaan. Nah, dari temuan, dari data-data yang saya dapatkan, maka terkelompok 4 tema utama yang saya dapatkan. Pertama, melihat tentang eksplorasi panggilan yang dialami, ada yang sudah mengalami meyakini panggilan, ada yang belum, gitu, dan melihat apa yang unik di sana. Terus yang kedua, eh, pengalaman mengalami tantangan dinamika di masa transisi itu. Ternyata banyak hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi mereka. Mereka boleh bisa mengeksplorasi hal-hal yang itu membantu mereka berkembang, bahkan menemukan panggilan spesifik, termasuk juga membentuk wawasan mereka tentang dunia kerja. Terus hal yang ketiga, ada hal-hal yang mereka juga dapatkan dari pembentukan masa di mahasiswa. Tiga topik ini, sisi spiritual, karakter, pengajaran itu sangat menolong. Terus yang keempat, nah peran komunitas iman dalam hal ini eh, orang-orang yang menjadi inspirasi, yang mereka sebut mentor, ada juga peran gereja dan para church itu cukup banyak menolong mereka. Nah, mereka lihat hal-hal yang ditemukan di sana. Misalnya tentang eksplorasi panggilan. Ya, sebagian ada yang sudah meyakini panggilan, sebagian ada yang belum. Kalau sudah meyakini panggilan itu, ya dilihat mereka langsung bisa terhubung dengan tempat pekerjaan, bahkan bisa berkembang, bahkan mengeksplorasi peran secara lebih utuh gitu ya. Nah, yang belum lebih banyak mereka ini eksplorasi lebih panjang ya, dan terus melihat apa yang terhubung dengan background minat mereka dan apa yang mereka kompetensi mereka yang bisa mereka coba lihat gitu. Nah, perbedaan untuk mereka berkembang itu berbeda. Meyakini panggilan jauh lebih cepat dibanding yang belum meyakini panggilan. Hal yang kedua menyangkut apa yang mereka alami dalam masa-masa transisi itu, menyangkut tantangan dinamika dunia kerja. Ada beberapa bagian yang menarik di sini. Pertama tentang bagaimana mereka beradaptasi ya di awal-awal tahun-tahun awal bekerja itu. Ini isu-isu yang mereka hadapi ya, adaptasi, lingkungan kerja yang korup, tuntutan masalah apa namanya relasi, modal kerja, tentang tanggung jawab juga dalam kehidupan mereka di bidang yang lain, dengan keluarga, dengan apa pelayanan dan sebagainya. Terus juga ya ada beberapa orang yang kemudian kalau konteks Kaltim kan kerjaan itu cukup mobilitasnya sangat tinggi, kerja di daerah terpencil itu juga mengembangkan menyebabkan mereka susah berkembang. Hanya menarik mereka menemukan eksplorasi yang membentuk mereka. Gitu ya. Ini kan orang-orang yang memang mengalami pembentukan kuat di masa mahasiswa, maka hal ini ternyata membuat mereka bisa berkembang bertumbuh. Mereka memiliki pembentukan justru dengan tantangan itu makin memiliki integritas iman, bisa tahu bagaimana mereka menyikapi tekanan kerja, mereka bisa jujur, bisa bahkan proporsionalitas dan etos kerja mereka juga terbentuk, bahkan itu menolong mereka untuk bisa tampil menjadi apa, pekerja yang handal. Bahkan juga dalam proses menghadapi tantangan itu mereka melihat hal-hal yang spesifik yang menjadi
interest khusus mereka atau istilahnya sweet spot ya, menemukan panggilan yang lebih spesifik. Hal lain itu mereka juga melihat tentang wawasan-wawasan yang membentuk tentang nilai kerja ya. Nah, misalnya salah satu responden ini seorang guru, dia melihat bahwa ya kerja tidak hanya sekedar dia mengeksplorasi atau mengimplementasikan proporsionalitas kerja, tapi dia melihat juga nilai dampak dari pekerjaannya itu ternyata punya pengaruh besar dan itu dia coba kembangkan lebih lanjut. Nah itu. Nah bagaimana kemudian hal-hal yang ditemukan ketika mereka mengalami pembentukan di mahasiswa? Yang pertama misalnya masalah formasi spiritual. Latihan pembentukan disiplin rohani itu ternyata sangat menolong, khususnya ketika mereka menghadapi tekanan, kesulitan, pergumulan di masa-masa adaptasi kerja itu ya. Mereka menyebut sebagai disiplin rohani itu sangat menolong mereka untuk tetap apa namanya segar, bahkan juga memberi mereka arah ketika mereka apa namanya gampang maupun juga stagnasi gitu. Apa yang sudah dilakukan? Salah satu responden mengatakan disiplin rohani itu semacam kayak checkpoint bagi dia untuk dia evaluasi diri. Apa yang kurang dan perlu dia bangun untuk bisa tetap berkembang di pekerjaan dengan tekanan-tekanan yang berat itu. Kemudian fondasi karakter ya. Nah, rata-rata memang orang-orang yang aktivis pelayanan. Jadi waktu mereka berada di tempat pekerjaan, jadi sebenarnya mereka sudah punya modal soft skill ya, dalam hal kepemimpinan, karakter kerja yang mumpuni gitu, loyal, bertanggung jawab. Nah, hal-hal ini ternyata mereka lihat eh, di pekerjaan itu ternyata membentuk kinerja mereka untuk tampil bisa maksimal dan produktif. Bahkan juga bisa jadi inspirasi teladan bagi orang-orang rekan kerjanya. Termasuk juga ketika dia ada menghadapi eh, situasi-situasi yang berat, mungkin kepemimpinan yang tidak baik atau mungkin juga relasi kerja yang apa namanya toksik, mereka mampu adaptif dan punya daya tahan. Fondasi pengajar lebih banyak menolong mereka dalam hal melihat dunia kerja dalam perspektif Christian worldview ya. Bahkan juga bisa kritis melihat hal-hal yang menyangkut isu-isu etis dalam dunia pekerjaan. Salah satu responden misalnya mengatakan eh, dia melihat bahwa pekerjaan itu adalah media atau instrumen untuk dia boleh menjadi sarana Allah untuk menyatakan kebaikan. Bahkan juga dia bisa melihat dirinya itu sebagai tempat di mana kemudian dia menunjukkan prinsip-prinsipnya itu boleh didemonstrasikan atau diperlihatkan. Nah, bagaimana dengan peran komunitas iman di masa transisi itu? Nah, sebagian responden itu berjumpa dengan ada orang-orang yang menginspirasi mereka. Ini rata-rata orang-orang yang alumni senior yang memiliki bidang pekerjaan yang sama. Nah, mereka terhubung dengan para mentor-mentor ini dan mereka berrelasi untuk saling bertukar pikiran, bahkan juga meminta pandangan, pertimbangan, masukan menyangkut hal-hal yang dia alami dalam pekerjaan. Sehingga dia bisa beradaptasi dengan cepat, bahkan juga boleh melihat lebih lanjut hal-hal yang bisa kembangkan menyangkut kompetensi dirinya. Nah, komunitas bertumbuh, ya, rata-rata mereka ini punya punya kelompok kecil ya. Nah, itu sahabat yang sangat menolong, menguatkan, bahkan juga ketika dia bergumul tentang panggilan, ada sahabat yang menjadi rekan untuk dia bisa mengafirmasi apakah tepat panggilannya, apakah tepat hal yang sedang dia rencanakan ke depan, gitu. Bahkan juga menjadi semacam kayak kompas ya, ketika dia berbagi tentang pergumulan tempat pekerjaan, dia dapatkan input masukan dari rekan-rekan di komunitas ini, di KTB ini. Ini yang menarik juga kalau di konteks gereja, selain pengajaran, tentu relasi dengan pendeta itu, bagaimana pendeta kemudian melihat apa yang dia alami di dunia pekerjaan itu, kemudian diberdayakanlah atau dilibatkan oleh pendeta untuk terlibat melayani di gerejanya.
Dari tiga responden itu bahkan kemudian diminta untuk menjadi mentor, bahkan membawakan materi-materi topik tentang kerja di acara-acara pembinaan gereja. Nah, dari teman-teman itu, ada hal yang kemudian saya lihat ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut ketika eksplorasi literatur. Eh, Arnett ketika bicara tentang isu emerging adulthood, bahwa eksplorasi identitas itu bisa memicu pengembangan vokasional seseorang. Nah, makanya kemudian Cetran mengatakan kalau itu dilayani, difasilitasi, maka menolong mereka untuk cepat berkembang. Bila tidak, maka akan memperpanjang masa mereka menuju dewasa, bahkan mungkin memperlambat mereka untuk makin matang. Nah, berarti di sini penting di masa transisi itu seseorang itu dilayani, difasilitasi untuk dia berkembang. Nah, secara lebih khusus mengamati dimensi transisi itu di masa 5 tahun pertama. Kalau Harjanto mengatakan bahwa fase formatif di tahun-tahun kuliah sangat penting untuk pengembangan penatalan vokasional dan itu perlu dikelola, difasilitasi di fase transisi. Nah, saya terinspirasi dari bukunya Pele. Pak Dia Johan, secara waktunya khusus, 1 menit lagi ya, ya Pak. ya, ya, Waktunya 1 menit lagi Pak Johan. Terima kasih. ya, terima kasih. Secara khusus dia menyebutkan dengan istilah ziarah. Nah, makanya pendekatan dengan 3 tahapan ini menarik untuk diperhatikan dan fokuskan. Gitu. Ya, terkait juga tentang fondasi spiritual ya, pembentukan di masa mahasiswa. Kalau kerangka berpikir biblikal, pembentukan spiritual karakter juga penting. Nah, makanya kemudian eh, Smith mengatakan bahwa perlu eh, difasilitasi, perlu diberikan ruang khusus untuk orang-orang ini berkembang di masa transisi. Nah, gereja parachurch juga penting untuk menolong bagaimana orang-orang di masa transisi itu dilayani gitu secara khusus. Ya, implikasi praktisnya, nah yang pertama, bisa melihat bahwa memang seperti yang dibilang Pele tadi, kehidupan pasca kampus paling tidak 5 tahun pertama itu penting diakomodir, gitu. Karena itu disebut fase krusial untuk mereka melihat hidupnya, mengintegrasikan hidupnya, bahkan juga bagaimana dia mengembangkan kapasitas diri ke depan sehingga dia memiliki satu panggilan, satu konsep yang utuh dan matang. Kalau itu tidak terakomodir, maka akan membuatnya sulit untuk bisa mekar atau adaptif di tempat pekerjaan. Satu sisi kalau ini dilayani, ini maka sebenarnya kita sedang mengembangkan potensi dewasa muda ini menjadi sumber daya tersedia, leader-leader yang akan muncul menjadi orang-orang yang bisa Pak membimbing Johan, mohon maaf mereka. waktunya sudah habis. Mungkin bisa akan kesimpulan Pak. Ya. Bisa melihat pelayanan bagi generasi muda ini atau emerging adult ini pelayanan yang potensial untuk bagaimana menolong usia-usia produktif ini matang mekar di dunia kerja. Ini satu sisi menolong bagaimana kalau konteks Indonesia ya generasi emas 2045 gereja ambil bagian di dalamnya. Itu kira-kira. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bapak Alfianus Yohan Samara yang sudah menyajikan penelitiannya. Cukup sangat menarik ya teman-teman ya. Oke, untuk presenter kedua kita ada Bu Melania. Bu Mei yang akan menyajikan penelitian beliau tentang pemaknaan vocational calling oleh Gen Z. Nah, sedang ngetren sekarang ya istilah Gen Z, pendidikan untuk Gen Z, masalah-masalah Gen Z, dan seterusnya. Kristen Indonesia dalam fase emerging adulthood. Nah, tanpa menunggu lebih lama, 15 menit Bu Mei, Zoom sekarang milik Bu Mei. Silakan Bu Mei. Ya, terima kasih Pak Abed. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Penelitian saya adalah tentang vocational calling di kalangan Gen Z Kristen Indonesia.
yang saat ini sedang berada di dalam fase emerging adulthood. Jadi agak sedikit berbeda tadi yang Pak Yowan kan telitinya umur 30-40 yaitu berarti masuknya Gen Y gitu ya. Kalau yang ini Gen Z adik-adiknya begitu. Nah, penelitian ini ada 3 kata kuncinya yaitu vocational calling, Gen Z Kristen, dan fasenya adalah emerging adulthood. Emerging adulthood ini menarik karena emerging adulthood itu dialami oleh berbagai generasi. Misalnya generasi saya, generasi X. Kami mengalami fase emerging adulthood tanpa smartphone gitu. Tetapi Gen Z yang sekarang ini mengalami fase ini dengan teknologi canggih. Dan itulah nanti yang akan membedakan tidak sekedar fase emerging adulthood-nya, tetapi di generasi mana responden ini kita teliti. Nanti kalau yang Pak Yowan itu Gen Y pasti akan beda lagi gitu ya. Bagaimana mereka mengalami fase emerging adulthood-nya. Nah, saya akan mengawali dengan pendahuluan. Berbicara soal pendidikan, secara spesifik itu pendidikan Kristen. Apa sih yang sebetulnya menjadi tujuan akhir dari pendidikan Kristen ya? Apakah menguasai bidang keilmuan tertentu? Ya, tapi itu bukan tujuan akhirnya. Nah, beberapa tokoh pendidikan Kristen yang saya kutip di sini mengingatkan bahwa pendidikan Kristen seharusnya mempersiapkan narah didiknya untuk menerapkan firman Tuhan, untuk menjadi penata layan bagi kerajaan Allah, dan untuk melakukan pekerjaan baik bagi sesama yang memuliakan Allah. Dan karena bekerja itu akan menyita waktu sebagian besar hidup seseorang di dalam usia produktifnya, maka fase ini perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, Bapak Ibu memasuki dunia kerja itu bukan soal apa yang lagi tren atau pekerjaan apa yang kita minati, tetapi bagi orang Kristen pekerjaan itu merupakan sebuah panggilan dari Allah. Untuk secara spesifik kita itu bisa berperan di tengah masyarakat. Nah, Gen Z saat ini adalah generasi termuda yang sedang memasuki dunia kerja. Jadi penelitian ini mengkhususkan diri pada Gen Z Kristen Indonesia. Kenapa perlu ditekankan Kristen dan Indonesianya? Karena ada perbedaan antara kondisi Gen Z Kristen Indonesia itu dengan Gen Z Kristen global. Misalnya di negara-negara barat, mereka sedang mengalami post-Christian era. Sementara pertumbuhan kekristenan di Indonesia saat ini, boleh dibilang selama dekade terakhir, itu lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran. Demikian juga dengan temuan-temuan lain tentang karakteristik Gen Z global, itu tidak sama dengan Gen Z yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat tujuan penelitian, ini adalah untuk mendeskripsikan pemaknaan vocational calling oleh Gen Z Kristen Indonesia yang berada di dalam fase emerging adulthood. Tentu dalam hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks dunia kerja yang sudah terdigitalisasi. Demikian pula dengan banyaknya jenis-jenis pekerjaan lama yang mati, yang sekarang sudah digantikan oleh jenis-jenis pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, inilah salah satu keunikan kita meneliti tentang Gen Z. Bagaimana Gen Z Kristen Indonesia memahami panggilan Tuhan di dunia kerja yang sudah terdigitalisasi ini dengan segala kecepatan perubahan yang terjadi di dalamnya. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan menjadi masukan bagi para pendidik, khususnya pendidikan tinggi Kristen, serta berbagai komunitas Kristen yang saat ini melayani kaum muda. Ada beberapa istilah yang perlu kita perhatikan di sini. Vocational calling itu adalah bicara soal panggilan Allah. Jadi bukan passion, bukan bakat minat gitu ya, bukan tren, tetapi vocational calling bicara soal panggilan Allah. Gen Z itu adalah digital natives yang lahir periodenya sekitar 97 sampai 2012. Lalu fase emerging adulthood itu adalah periode transisi dari remaja menuju dewasa, salah satunya dipicu oleh usia pernikahan yang semakin tertunda, diperkirakan antara 18 sampai 29 tahun, tetapi ini hanya perkiraan saja. Ciri yang utamanya adalah mereka yang ada di dalam fase ini sedang ada di dalam masa eksplorasi identitas yang mencakup 3 bidang: masalah percintaan, pekerjaan, dan worldview-nya. Nah, kajian literatur saya mengambil dari literatur umum maupun Kristen dan bisa menjadi 3 bagian, yaitu tentang vocational calling, emerging adulthood, dan tentang Gen Z.
Metodologi penelitian adalah kualitatif. Saya melakukan interview dilengkapi dengan metode PEI atau Photo Elicitation Interview. Ini sifatnya hanya tambahan saja, di mana responden diminta untuk membawa 3-5 foto yang berkesan atau yang bermakna penting di dalam dia berproses menemukan dan menjalani callingnya, dan diminta untuk menceritakan tentang foto tersebut. Nah, pertanyaan penelitian ada 3. Yang pertama adalah bagaimana responden ini mendeskripsikan vocational calling-nya. Yang kedua, bagaimana pengalaman-pengalaman responden, baik mulai dari maksudnya mungkin waktu kuliah, bahkan mungkin masih SMA, nggak masalah. Yang penting bagaimana pengalaman-pengalaman itu berpengaruh dan membentuk pemahamannya tentang vocational calling, dan bagaimana responden saat ini, karena yang diambil adalah Gen Z yang sudah memasuki dunia kerja, itu menjalani vocational calling-nya di tengah dunia digital. Ya, kita akan langsung masuk di dalam temuan penelitian. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah deskripsi vocational calling itu sendiri, yang kedua faktor-faktor yang berpengaruh, dan yang ketiga bagaimana para responden ini mewujudkan shalom di dunia kerja. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah untuk yang pertama, seluruh responden sepakat vocational calling itu bersumber pada Tuhan. Dan temuan penting lainnya adalah bicara soal menemukan vocational calling itu ternyata adalah sebuah rangkaian proses. Bahkan mereka yang sudah bekerja pun mengatakan ini masih berproses, ini belum final. Dan yang kedua, kalau bicara tentang faktor yang berpengaruh, saya sudah beri highlights warna biru Bapak Ibu, bahwa ternyata di sini terlihat proses untuk menemukan vocational calling dan menjalani vocational calling itu tidak berjalan sendiri, tidak berjalan individu, tetapi selalu melibatkan orang-orang lain di dalamnya. Misalnya dari sisi pengajaran, tidak cukup dari sisi buku atau materi, tetapi sesi-sesi pembinaan yang mereka alami semasa pembentukan mungkin waktu kuliah gitu ya. Ada interaksi gitu antara si pengajar dengan teman-teman responden ini. Demikian juga di dalam komunitas, ngobrol dengan pembina, baik itu hamba Tuhan, kakak KTP dan seterusnya. Bahkan di dalam pengalaman-pengalaman mereka juga menceritakan bahwa Tuhan tuh juga memakai orang lain loh di dalam saya ini memahami tentang vocational calling itu. Nah, hasil penelitian yang ketiga ini soal mewujudkan shalom, nanti saya akan banyak cerita di bagian belakang, tetapi kira-kira bagannya seperti ini. Kalau ringkasan digabungkan, ternyata pengalaman-pengalaman responden itu membentuk definisinya, bagaimana dia mendefinisikan dan bagaimana dia mempraktekkan itu di dalam dunia kerjanya saat ini. Nah, beberapa temuan yang menarik untuk kita jadikan bahan diskusi kita saat ini adalah yang pertama ini, semua responden itu berpendapat bahwa calling itu berasal dari Tuhan. Dan yang menarik lagi adalah bicara soal proses gitu ya. Bagaimana ternyata melalui PEI ini ada responden yang mau menceritakan proses itu di dalam bentuk 3 gambar. Jadi gambar yang pertama itu adalah bicara soal sinar terang, menggambarkan Tuhan itu waktu panggil pertama kali itu kayak jelas banget gitu, kayak yakin banget gitu. Jadi dia berani melangkah. Nah, setelah melangkah muncul sinar redup gitu ya, situasinya berubah, tiba-tiba mengalami kebingungan, keresahan dan semuanya karena jadi nggak jelas gitu, jadi ragu-ragu, benar nggak ya? Gitu. Dan yang ketiga itu adalah digambarkan seperti seorang ayah yang menggandeng anaknya yang masih kecil. Di sini akhirnya responden menemukan bahwa yang jauh lebih penting adalah keyakinan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Ya, jadi sekali lagi ini juga sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Mark Furen. Dia menceritakan bahwa proses menemukan calling itu ada 3 tahap. Pertama, meyakini ada goal, tetapi fase berikutnya itu ada gap antara goal yang dilihat, yang diyakini dengan kenyataan yang sedang dihadapi. Ada pergumulan di situ. Tetapi juga bicara soal keyakinan, itu gift, anugerah, providensia Allah yang akan menyertai setiap orang percaya. Nah, diskusi yang berikutnya adalah bicara soal pendekatan para responden itu memahami tentang calling. Pendekatan yang pertama itu bullseye approach, memberikan penekanan pada peristiwa, pengalaman tertentu yang dimaknai sebagai, wah ini nih
Ini tanda dari Tuhan nih. Ini tanda Tuhan menjawab doaku nih, gitu ya. Jadi ada sesuatu momen yang aha momen gitu ya. Tetapi ada juga kelompok responden yang melihat calling itu adalah bicara soal wisdom approach gitu. Bagaimana mereka baca buku, bertanya dengan mentor, diskusi di KTP, minta masukan gitu ya, mempertimbangkan plus minus. Nah, itu wisdom approach. Dan yang ketiga adalah kelompok responden yang menganggap bahwa pendekatan tentang calling itu adalah bicara soal relasinya dengan Tuhan. Jadi setiap kali mengambil keputusan maka dia akan berdoa dan mempertimbangkan apakah keputusan ini akan membuat aku makin dekat dengan Tuhan. Kalau iya, oh ya udah berarti aku ambil jalan ini. Jadi memang setiap kelompok responden ini mempunyai pendekatan yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semua, yang Mei, waktunya berikutnya 5 menit lagi ya. ya, Iya. yang berikutnya adalah satu temuan yang cukup menarik, yaitu bicara tentang passion. Apakah menjalani vocational calling itu sama dengan follow your passion? Ternyata tidak. Jadi kalau passion itu didefinisikan sebagai suatu kegembiraan gitu ya, yang meluap-luap gitu, ternyata itu tidak menjadi satu-satunya faktor penentu di dalam menjalani calling. Bahkan di dalam penelitian ini didapati 2 responden, AY dan YS, yang mereka dengan jujur mengatakan, Bu, passion saya bukan di sini, Bu. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya Tuhan sedang panggil saya di sini. Jadi meskipun berat, saya mengerjakan panggilan Tuhan. Nah, ini itu sebetulnya sejalan gitu ya dengan para tokoh yang berbicara juga soal vocational calling gitu. Bahwa ini menurut Walkers itu adalah suatu proses pemuritan yang radikal. Bahkan kalau kita melihat asli katanya gitu ya, passion itu dari bahasa Latin passionem yang berarti suffering atau endurance, menderita dan bertahan, itu mirip seperti Kristus yang rela mengosongkan dirinya bahkan hingga mati di kayu salib. Jadi memang proses ini tidak mudah, bahwa ada responden yang enjoy ya, tetapi ada yang tidak. Nah, hasil diskusi berikutnya yang menarik adalah kalau kita bicara soal teknologi digital. Singkatnya, saya akan highlight satu, bahwa sebetulnya setiap anak Tuhan itu memiliki pergumulan dan ada sebuah PR di sini untuk bagaimana anak-anak Tuhan itu berani untuk menjaga jarak dengan teknologi. Itu diungkapkan oleh sebagian besar responden. Bagaimana memanfaatkan dan menguasai teknologi, iya, itu suatu kewajiban, tetapi tidak membiarkan diri dikuasai oleh arus atau habit yang ditimbulkan dari kehadiran teknologi ini. Nah, implikasinya apa? Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa ini dasar pengajaran dan model mentoring itu seperti mata uang, jadi nggak bisa dipisahkan. Bisakah kurikulum yang bagus saja? Nggak bisa, karena butuh model mentoring. Dan model mentoring ini ada 2 fase. Fase yang pertama adalah fase waktu mereka kuliah, dan yang kedua, periode awal kerja itu masih membutuhkan mentoring. Nah, implikasi praktisnya di sini saya paparkan ada 5. Yang pertama adalah alangkah baiknya kalau materi pengajaran tentang vocational calling itu bisa integrated, bisa masuk di dalam kurikulum pendidikan tinggi apapun bidang studi atau keilmuannya. Sayangnya mayoritas responden itu mendapatkan pengajaran tentang vocational calling bukan di dalam ranah pendidikan tinggi secara akademik, tetapi lewat jalur-jalur informal, lewat persekutuan ataupun lewat gereja. Dan yang kedua, menyediakan ruang perjumpaan lintas generasi antara yang masih kuliah mungkin dengan yang sudah bekerja ataupun yang sudah senior. Lalu proses pemuritan tidak lagi bisa menggunakan metode biasa atau buku yang ada gitu ya. Harus didesain unik, yaitu vocational discipleship yang secara intens mempersiapkan mereka masuk dunia kerja. Dan yang keempat itu perlunya support system bagi teman-teman Gen Z. Dan kita perlu melihat bahwa kesadaran akan panggilan itu ada di semua level usia, tentu dengan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, saran untuk penelitian lebih lanjut adalah yang pertama, karena riset saya bersifat kualitatif dan preliminary research, riset awal, tentu diharapkan ini nantinya bisa menjadi riset kuantitatif yang akan meneliti Gen Z Kristen Indonesia di fase
fase emerging adulthood lewat survei atau kuesioner. Dan yang kedua adalah riset longitudinal, bagaimana kita bisa mengikuti proses seseorang mulai dari dia menemukan vocational calling-nya, mungkin masih mahasiswa, sampai akhirnya nanti masuk ke dunia kerja. Mungkin bisa diikutin sekitar 7 sampai 10 tahun. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai seorang pendidik Kristen melakukan studi berkelanjutan tentang vocational calling yang berfokus di fase emerging adulthood. Mungkin 10-15 tahun ke depan yang masuk ke fase emerging adulthood itu adalah generasi alpha. Nah, bagaimana sikap dan perilaku mereka? Pasti akan sangat berbeda dari generasi yang sekarang. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, juga terima kasih kepada teman-teman responden yang sudah menyumbangkan berbagai input masukan yang sangat berharga untuk penelitian ini. Terima kasih juga buat SCTP. Terima kasih Pak Abed, saya kembalikan. Terima kasih Bu Mei untuk sajian hasil penelitiannya, sangat menarik sekali. Sebagai pengajar saya bisa relate nih tentang Gen Z, nilainya keren juga sekarang. Terima kasih Bu Mei. Nah, untuk penelitian yang ketiga akan disajikan oleh Bu Vero. Beliau melakukan penelitian tentang eksplorasi proses pemuritan bagi siswa SMK atau SMK di SMA atau SMK di 3 konteks kota yang berbeda. Bu Vero, apakah sudah siap? Sudah siap, Pak. Siap. Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan Bu Vero. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan presentasikan sebuah penelitian kualitatif. Tadi sudah disampaikan. Judulnya Eksplorasi Proses Pemuritan yang Efektif bagi Siswa SMA SMK di 3 konteks kota yang berbeda. Sedikit pendahuluan. Next slide ya. Keberadaan siswa tentu adalah bagian yang penting sekaligus juga masa depan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat Indonesia. Karena itu penting sekali bagi kita untuk melayani dan mendampingi mereka supaya dapat melewati masa mudanya dengan penuh makna dan sekaligus dapat diperlengkapi jadi pemimpin yang melayani di masa depan. Sebuah hasil riset yang dilakukan di 25 negara menemukan, termasuk Indonesia, menemukan 73% remaja yang mengenal Kristus di usia 18 tahun ke bawah terbukti terus bertekun dalam imannya hingga pada masa dewasanya. Dan karena itu, pemuritan dalam komunitas pelayanan siswa Kristen, mereka yang masih remaja, menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan, dan juga itu sesuai dengan panggilan kita untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Selanjutnya, ya, saya mengambil satu konsep teologis pemuritan yang disimpulkan oleh Himes dari konsep Kuiper dan juga Dietrich Bonhoeffer, di mana dikatakan bahwa pemuritan itu adalah tanggapan terhadap panggilan untuk mengikuti Yesus dalam semua aspek kehidupan dan usaha manusia, dari disiplin batin pribadi hingga pembentukan budaya yang disengaja di tengah-tengah dunia. Saya melihat ini adalah sebuah definisi pemaparan yang lebih holistik dalam menggambarkan apa itu pemuritan. Selanjutnya, karena kita bicara tentang proses pemuritan siswa, maka perlu mengingat bahwa siswa itu berada di fase remaja dalam tahap perkembangan hidup manusia. Karena itu saya mengambil beberapa teori yang coba memahami karakteristik remaja, baik itu dari teori psikososial, teori kognitif, moral, dan juga teori cara beriman. Selain itu, konteks sosial budaya juga menjadi bagian yang penting dalam proses pemuritan di siswa. Bandura mengatakan bahwa interaksi antara perilaku, faktor pribadi, dan faktor lingkungan itu saling terkait satu sama lain. Dan salah satu teori budaya yang sangat terkenal yaitu teori Hofstede, teori budaya. Next slide. Dia membagikan budaya itu ada 5 dimensi, baik itu dilihat dari jarak kekuasaan, dari bagaimana menghindari ketidakpastian antara individualisme atau kolektivisme, lebih maskulin atau feminim, berorientasi jangka panjang atau jangka pendek. Nah, karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi proses pemuritan bagi siswa SMA SMK dengan memperhatikan karakteristik perkembangan remaja dan konteks sosial budaya di mana pemuritan itu berlangsung. Adapun metode penelitian
Ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sampel diambil dengan metode purposeful sampling. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada 12 responden dengan kriteria mereka adalah mahasiswa antara semester 4 sampai 8, jumlah laki-laki dan perempuan seimbang. Mereka mengikuti kelompok kecil atau pernah mengikuti kelompok kecil waktu SMA SMK di Jakarta, Solo, dan Pekanbaru. Ketiga kota ini dipilih dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, mulai dari kota kecil, sedang, hingga kota yang besar. Dan saat diwawancara, mereka juga masih dalam mengikuti pembinaan dalam kelompok kecil di mahasiswa. Adapun hasil temuan dan sekaligus pembahasan dari penelitian ini dibagi 3 bagian besar. Bagian yang pertama adalah terkait dampak pemuritan siswa. Responden mengalami ada dampak yang dirasakan dari proses pemuritan yang diikuti, yaitu bagaimana dia mengalami pertobatan dan pertumbuhan melalui proses pemuritan siswa, baik dari aspek sosial, spiritual, karakter, intelektual, skill, emosi atau mental, kepribadian maupun dalam menemukan tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dalam semua aspek ini ada karakteristik dan pergumulan-pergumulan tersendiri yang dialami sebagai remaja dan banyak ditolong melalui pemuritan di siswa. Tentu juga berdampak dirasakan dalam kehidupan setelah kuliah, baik dalam memilih jurusan, kampus, bagaimana terus rindu dimuridkan, bertumbuh, dan juga berkomitmen melayani di tempat masing-masing. Selanjutnya, bagian slide selanjutnya. Dari dampak pemuritan yang saya temukan dalam penelitian ini, saya melihat ada pemuritan yang lebih holistik, tapi juga belum sepenuhnya, masih perlu terus berproses. Holistik di sini bicara memperhatikan semua aspek pribadi dalam diri manusia, tapi tidak hanya itu, melainkan juga bagaimana pemuritan hadir dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat atau dunia ini. Selanjutnya, bagian yang kedua, temuan kedua adalah tentang bentuk pemuritan dan juga next slide, faktor yang mempengaruhi efektivitas proses pemuritan sesuai dengan psikologi tahapan perkembangan remaja. Ada beberapa bentuk pemuritan yang dialami oleh responden seperti kelompok kecil, kelompok besar, disiplin rohani pribadi, pengalaman melayani, media sosial dan literatur, kunjungan dan interaksi informal, terus ada dukungan sekolah dan juga guru Kristen dan keluarga. Dan dalam semua bentuk pemuritan ini ada 7 faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemuritan siswa itu sendiri. Dan satu faktor itu bisa muncul di beberapa bentuk pemuritan. Contohnya relasi pendampingan itu bisa muncul di kelompok kecil, kelompok besar, pengalaman melayani, media sosial dan kunjungan dan interaksi informal. Begitu juga faktor-faktor yang lain. Nah, selanjutnya kita lihat satu persatu secara singkat. Relasi pendampingan itu dikatakan oleh responden sangat dibutuhkan di masa siswa, di mana mereka dalam situasi kondisi emosi yang masih cenderung tidak stabil, ingin dimengerti dan diperhatikan, mengalami pergumulan iman, mempertanyakan banyak hal termasuk kebenaran, dan juga sedang di fase mempersiapkan diri untuk masa depan. Relasi pendampingan yang mereka harapkan adalah bersifat lebih lentur, fleksibel, aktif, dan rela bayar harga dalam menghadapi dan membimbing mereka sebagai siswa. Selanjutnya, relasi pertemanan dan kekeluargaan. Banyak penelitian yang menemukan bahwa relasi pertemanan itu dapat menolong perkembangan identitas diri dan juga perkembangan secara sosial bagi remaja. Dan itu juga yang dialami oleh para responden. Dan relasi pertemanan yang mereka harapkan, yang dibutuhkan oleh mereka di masa siswa itu adalah relasi pertemanan dengan suasana yang lebih santai, memposisikan diri sejajar dengan siswa, ada saling keterbukaan dan juga sikap yang otentik. Dan relasi pertemanan dan kekeluargaan ini bisa terjadi di pertemuan-pertemuan formal maupun di dalam interaksi informal di kehidupan sehari-hari yang lainnya, seperti hangout, nongkrong, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah materi pembinaan atau materi pembelajaran. Siswa membutuhkan materi yang dapat menolong mereka mengalami hidup yang ditransformasi. Dan materi yang mereka butuhkan adalah yang dapat menolong dalam mengenal Allah, menolong dalam memahami firman Tuhan, dan mengintegrasikan firman Tuhan itu terhadap realitas kehidupan, bahkan juga ilmu yang mereka pelajari, menolong untuk mengenal diri mereka sendiri dan mengerti tujuan mereka apa di tengah dunia ini. Pada saat siswa mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tapi dari pengalamannya
dirasa belum mandiri untuk mengeksplorasi, sehingga butuh bahan-bahan yang lebih memberikan penjelasan atau tuntunan. Selain itu juga, next slide, materi yang diharapkan atau yang dibutuhkan mereka pada masa siswa itu materi yang boleh disusun dengan sistematik, reflektif, dan praktis, dan dikemas sesuai dengan karakteristik mereka atau relate dengan mereka, baik dari segi bahasa maupun tampilan. Selanjutnya, dinamika pembelajaran ini adalah bagaimana pembelajaran itu terjadi dan ruang seperti apa yang disediakan untuk tempat pembelajaran itu terjadi. Apakah mereka ada bisa didengar, bisa terbuka, bisa berdiskusi, bisa belajar dengan teman sebaya, dan juga berbagai bentuk konsep kebiasaan, bahkan juga hal-hal yang ditampilkan yang dari sana mereka bisa belajar, bisa mengalami, dan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya, disiplin rohani pribadi bagi siswa ternyata mereka sangat rindu dan merasa sangat butuh untuk diperkenalkan disiplin-disiplin rohani pribadi secara khusus yang dasar, dan melalui disiplin rohani yang dilatih mereka bisa mengalami sendiri pengalaman bersama Tuhan, dan itu dirasa sangat berharga. Dan selanjutnya adalah pengalaman melayani. Siswa merasakan bahwa dengan dilibatkan melayani, dipercayakan dan didampingi dalam melayani, mereka sangat tertolong untuk bisa diteguhkan, bertumbuh dalam karakter, skill, bahkan juga jadi memiliki hati yang merasa bahwa dia menjadi bagian dari misi Allah itu, dan membuat mereka semakin menangkap visi Tuhan melalui keterlibatan itu. Dan selanjutnya adalah tadi dukungan dari berbagai pihak seperti sekolah, guru Kristen, keluarga, dan juga gereja, sehingga kolaborasi dari semua itu bisa mendukung proses pemuritan. Nah, bagian yang ketiga adalah temuan bagian yang ketiga terkait pendekatan pemuritan dari konteks budaya masyarakat dan komunitas. Saya bagi 5, dilihat dari pola relasi kepemimpinan, arus komunikasi, bagaimana menghadapi perubahan, fokus strategi pelayanan, dan juga pendekatan relasi. Next slide. Untuk pola relasi pemuritan, ketika pola kepemimpinan itu cenderung demokratis maupun hierarkis dengan jarak kekuasaan yang lebih rendah, itu efektif untuk pemuritan sesuai dengan konteks masing-masing. Namun ketika pola kepemimpinannya hierarkis dengan jarak kekuasaan yang jauh dan sangat mengendalikan, dirasa kurang efektif bagi proses pemuritan. Dan dalam hal arus komunikasi, ketika itu Bu Vero, 5 menit lagi ya. ketika itu cenderung terbuka maupun tertutup tapi bisa akomodatif, dirasakan dapat tetap efektif bagi proses pemuritan sesuai konteksnya. Tetapi ketika arus komunikasi itu sangat tertutup, maka ada masalah karena pelayanan pemuritan itu menjadi cenderung kaku dan rumit sebagaimana disampaikan oleh responden. Selanjutnya, ya, ini terkait bagaimana menghadapi perubahan. Mereka yang tinggal di komunitas dengan budaya yang cenderung inovatif maupun yang cenderung konvensional, keduanya menghasilkan pemuritan yang berdampak bagus, sama seperti itu sesuai konteksnya. Namun ketika pendekatan konvensional ini dipaksakan dalam semua hal, khususnya hal-hal tertentu di lapangan ataupun dalam perkembangan yang ada, menjadi tidak relevan, sehingga perlu tetap dilihat keseimbangannya. Dan yang terakhir itu yang selanjutnya itu pendekatan strategi pelayanan. Belum ya, masih slide yang tadi. Pemuritan yang dikerjakan dengan kecenderungan fokus pada relasi itu menunjukkan dampak dan proses pemuritan terjadi dengan lebih efektif. Sedangkan yang cenderung fokus pada program dan program itu dapat menghambat pemuritan yang lebih holistik. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana mereka yang tinggal dengan komunitas dan masyarakat dengan budaya yang sangat individualis dan heterogen, mereka sangat merindukan dan dirasa sangat membutuhkan penerimaan akan eksistensi individu. Sedangkan mereka yang tinggal dengan masyarakat yang cenderung kolektif di kota kecil, mereka lebih merasa membutuhkan dan menekankan kerukunan bersama. Tentu keduanya penting dalam proses pemuritan. Tetapi yang kecenderungan tidak kolaboratif dan eksklusif mengakibatkan pemuritan itu sendiri menjadi sempit. Selanjutnya yang terakhir adalah implikasi praktis. Next slide. Nah, dari hasil temuan penelitian ini, para church, gereja, dan sekolah boleh
bersama-sama memperhatikan pemuritan yang dikerjakan dari segi dampak maupun proses dengan lebih holistik. Kemudian juga para pembimbing remaja maupun pembimbing siswa perlu terus diperlengkapi supaya memahami bagaimana proses pemuritan yang sesuai dengan karakteristik tahapan perkembangan remaja. Dan juga penting membuat kebijakan, kurikulum, materi pembinaan, serta membangun dinamika pembelajaran dan budaya komunitas yang relevan bagi pemuritan itu sendiri. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Bu Vero. Bagian selanjutnya adalah kita akan mendengarkan tanggapan dari Bapak Irwan Pranoto, STM Div MPH PhD, mengenai paparan yang tadi sudah disajikan sebelumnya. Tanpa menunggu lebih lama, waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Irwan Pranoto. Baik, Shalom. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Senang sekali boleh menyapa rekan-rekan semua dan berbagian dalam percakapan atau diskusi yang penting ini. Saya sangat menikmati pemaparan dari masing-masing presenter yang pada dasarnya sudah sangat berpengalaman atau ahli dalam bidang masing-masing, yang membuat saya mendapat sesi-sesi pembelajaran yang luar biasa kaya hari ini ya. Terima kasih saya sampaikan kepada penyelenggara dan para presenter untuk kesempatan ini. Baik, saya diberi tugas untuk memberi tanggapan terhadap 3 presentasi yang telah disampaikan dengan sangat baik. Nah, sebelumnya izinkan saya membuat 3 disclaimer di awal. Yang pertama, saya minta maaf kalau dalam memberi tanggapan, mungkin saya eh, belum bisa memberi atau belum bisa melakukan pemahaman yang secara detail terhadap materi masing-masing presenter karena singkatnya waktu yang ada. Yang kedua, untuk itu fokus tanggapan saya adalah lebih pada materi topik penelitian dari masing-masing presenter dan hasil temuan serta diskusinya. Sehingga saya tidak akan menyinggung metodologi penelitian yang dipakai. Yang ketiga, saya juga bermaksud dalam tanggapan ini nanti untuk memberikan konfirmasi pada hasil temuan penelitian ini dengan memakai beberapa hasil temuan penelitian dari beberapa tesis rekan-rekan yang saya bimbing dalam pelayanan saya. Itu 3 disclaimer saya untuk acara kita. Nah, secara umum, ketiga presentasi telah menjabarkan topik besar panggilan vokasional sebagai bagian dari perjalanan iman seorang Kristen, secara khusus dari dunia pendidikan ke dunia kerja dengan jelas. Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi, saudara. Yang pertama, saudara, kita semua melihat, mendengar bahwa dalam konteks hari ini tentang suramnya pasar tenaga kerja, saudara. Secara khusus menimpa generasi muda hari ini, secara lebih terbatas generasi Z. Tentu faktor utamanya adalah kondisi ekonomi global yang memburuk. Tetapi berbagai penelitian menekankan juga tentang fenomena banyaknya perusahaan yang memang ragu mempekerjakan generasi Z. Dalam hal ini, saudaraku, presentasi yang diberikan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap vocational calling sebagai salah satu concern dalam pendidikan Kristen akan menjadi faktor yang menolong generasi Z Kristen untuk bisa berhasil menghadapi tantangan, bahkan di dalam bahasa presentasi dari Ibu Melania, menghadirkan shalom di tengah konteksnya. Yang kedua, presentasi hari ini memberikan kita penegasan tentang pentingnya pembinaan untuk memahami vocational calling bagi kaum muda Kristen dari sisi prosesnya, yaitu mulai dari persiapan mereka, bahkan dari sejak bangku SMA, melalui proses pemuritan, itu tadi sudah dipresentasikan oleh Bu Veronica Tampu Bolon,
Juga pada waktu mereka di bangku kuliah melalui penanaman fondasi pembentukan spiritual, karakter, pengajaran, sebagaimana disampaikan oleh Pak Alfianus Samara, bahkan sampai pendampingan dalam bentuk persahabatan dan komunitas iman pada waktu mereka sudah ada dalam dunia kerja. Dan yang ketiga yang ingin saya garis bawahi, bahwa percakapan atau diskusi kita hari ini seharusnya memunculkan kesadaran kita sekalian akan esensi penting dari relevansi iman atau teologi dalam aspek hidup dasar keseharian manusia, bahkan lebih lagi, saudara, yang terkait erat dengan nilai dan natur hidup Kristen di tengah dunia. Karena kalau kita melihat kurangnya kesadaran akan kepentingan ini bukan hanya akan memperlebar kecenderungan berpikir dikotomis antara dunia spiritual dan sekular, bahkan membawa tren eksodus besar terhadap dunia keagamaan menjadi semakin tak terbendung, khususnya sebagai tantangan pelayanan kaum muda Kristen masa kini. Jadi, topik diskusi ini bukan hanya sangat mendasar dan penting, lebih dari itu sangat mendesak untuk mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik gereja, para church, maupun dunia pendidikan Kristen. Sehingga melalui diskusi kita, saudara boleh ada strategi-strategi yang lebih tepat untuk menjawab tantangan yang ada. Nah, saya akan memberikan tanggapan terhadap masing-masing presenter kita. Yang pertama untuk Pak Alfianus Yohan Samara. Saya mengapresiasi pemahaman terhadap vocational calling yang tepat ya dalam meyakini panggilan itu terlihat dalam penelitian ini telah memampukan seorang dewasa muda Kristen melihat tantangan dinamika kerja sebagai sarana pembentukan diri. Jadi rupanya pemahaman itu sangat penting di dalam menolong mereka melakukan profesi mereka. Saya juga mengapresiasi melihat kebutuhan fondasi pembentukan di masa mahasiswa dalam bidang formasi spiritual, karakter, dan pengajaran. Bahkan ada penekanan tentang keberadaan komunitas iman yang sangat penting di sana. Lalu saya juga mengapresiasi diskusi yang melibatkan pendekatan psikologi perkembangan, khususnya dalam 3 tahap, pemisahan, liminalitas atau transisi, dan penggabungan. Saya kira itu akan menolong dalam pembentukan kurikulum atau materi pembelajaran tentang vocational calling selanjutnya. Nah, saya teringat dengan rekan saya Hengki Risat Mamanua yang membuat penelitian tentang persepsi pria dewasa muda lajang tentang pengalamannya bekerja di sektor pertambangan. Jadi dia secara khusus meneliti tentang sektor pertambangan, bagaimana kelompok young adulthood itu atau emerging adulthood itu melakukan pekerjaannya. Dia menekankan tentang pentingnya persiapan kerja karena dunia sektor pertambangan juga sangat spesifik, dukungan dalam dunia kerja, ya, dan tantangannya yang terkait lebih kepada salah satu yang utama adalah rasa kesepian di daerah tambang. Jadi penemuan-penemuan yang ada sangat selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Alfianus tadi. Sebagai usulan saya tertarik untuk melihat bagaimana Gen Z itu dalam penelitian ilmu sosial dikatakan adalah jenis pekerja kutu loncat. Iya. Nah, dalam penelitian yang disampaikan tadi saya lebih melihat pengalaman yang lebih linear. Jadi memang seakan-akan tidak terlihat fenomena itu ya. Bagaimana transisi yang terjadi atau fase-fase yang ada itu ketika mereka suka berpindah-pindah kerja. Ya, itu mungkin menarik juga untuk menjadi perhatian. Lalu kemudian untuk menemukan link antara pembentukan karakter spiritual pembelajaran atau pengajaran dengan eh, pembentukan skill ya yang dibutuhkan sekali di dalam dunia kerja. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan itu dengan lebih baik. Ya. Lalu kebutuhan akan materi pembelajaran vocational calling seperti yang telah dijabarkan itu di dalam bentuk yang lebih strategis ya.
Itu mungkin yang saya bisa berikan tanggapannya. Yang kedua, untuk Ibu Melania, saya mengapresiasi kita diajak melihat bagaimana Gen Z Kristen mendeskripsikan vocational calling dengan baik ya, sebagai panggilan yang bersumber pada Tuhan dalam bentuk bidang kerja, profesi maupun lokasi. Mereka melihatnya sebagai sebuah proses, walaupun ada yang melihatnya lebih cair maupun menetap. Itu sebuah penemuan yang menarik dan baik sebenarnya ya. Lalu kemudian saya mengapresiasi penekanan faktor yang mempengaruhi pemaknaan vocational calling itu sendiri, ya, khususnya menggarisbawahi komunitas Kristen, baik keluarga, gereja, pendidikan tinggi, serta komunitas rohani lainnya. Lalu ada pembahasan tentang dunia digital, ya, sebagai platform Gen Z Kristen di Indonesia menghadirkan shalom dalam dunia kerja. Nah, saya teringat dengan rekan saya Munfarida yang menulis persepsi generasi Z dewasa di gereja mengenai pelayanan misi sebenarnya. Yang di dalam pemahamannya melihat bagaimana definisi misi itu juga sangat terkait dengan perintah Tuhan, lalu pentingnya punya kepedulian yang menyeluruh, ini persepsi dari Gen Z ya, dan keterlibatan yang sesuai dengan eh, apa ya, karakteristik mereka ya, baik dalam dunia digital, dalam kepedulian mereka dan Pak Irwan, waktunya tiga keunikan menit lagi lainnya. ya, Pak. Pak Terima Irwan, waktunya 3 menit lagi. Ya. ya, terima kasih. Nah, yang saya ingin usulkan sebenarnya adalah untuk melihat juga, karena menarik bagi saya kalau kita menyorot pada generasi Z, sebenarnya ada gap ya yang bisa kita perhatikan juga dengan orang tua mereka sebagai kelompok atau sebagai komunitas ya Kristen yang juga mempengaruhi. Bagaimana generasi yang berbeda, misalnya generasi X dari orang tua mereka, memiliki pemahaman vocational calling yang berbeda. Apakah ada clash di sana? Apakah ada keselarasan di sana? Bagaimana menilai ukuran keberhasilan ya bagi setiap pekerja ya dalam generasi yang berbeda-beda. Lalu saya ingin menggarisbawahi pengalaman karena ada faktor pengalaman yang ditekankan tadi di dalam memahami panggilan itu ya. Biasanya panggilan itu terkait dengan panggilan seorang rohaniwan misalnya. Apakah pengalaman itu akan semakin kuat untuk dipahami di sana dibandingkan dengan pengalaman memahaminya di dunia kerja? Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga untuk Ibu Veronica ya, saya mengapresiasi penekanan pada dampak pemuritan siswa baik kehidupan mahasiswa, lalu juga gambaran tentang proses pemuritan yang saya tangkap menekankan pendampingan, lalu konteks budaya masyarakat dan komunitas pemuritan yang menurut saya sangat menarik sekali untuk melihat sifat-sifatnya. Saya teringat dengan tesis yang ditulis oleh Christina Teguh mengenai memahami persepsi emerging adults mengenai peran gereja dalam menanamkan wawasan dunia Kristen yang menggarisbawahi peran komunitas Kristen, mentor sebagai teladan, dan pertumbuhan rohani pribadi yang dipupuk sejak kecil, khususnya di dalam keluarga. Nah, saya melihat keselarasan itu tentang pentingnya pemuritan siswa, dan tentu kita perlu menemukan strategi yang lebih sesuai dengan konteks hari ini. Lalu menggarisbawahi keluarga sebagai faktor kuat yang mempengaruhi juga pendampingan siswa itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah saya ingin menggarisbawahi peran gereja. Bagaimana gereja juga melihat pelayanan siswa dan bisa melakukan kolaborasi yang tepat untuk bisa melayani kaum muda di dalam konteks masa kini. Demikian tanggapan-tanggapan saya, kiranya boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan Panoto untuk tanggapan yang sudah diberikan. Sangat menginspirasi. Semoga itu bisa menjadi sebuah masukan untuk kita ketika kita akan melakukan riset selanjutan. Sekaligus juga bisa mempertajam riset-riset yang tadi sudah dilakukan dan sudah dipaparkan. Nah,
Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab sampai sekitar pukul 11.40 nanti, 11.45. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih di Slido. Nanti mungkin kita bisa langsung tujukan pertanyaannya ke siapa. Kalau yang baru mengetik, silahkan langsung diberikan ini pertanyaan ditujukan ke siapa gitu. Karena kalau tidak menuliskan, kadang saya bingung juga ini pertanyaannya untuk siapa ya gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sudah jelas ditujukan ke siapa. Ini pertanyaan pertama ditujukan untuk Bu Mei. Nah, yang tentang calling, vocational calling ya, berarti benar ini untuk Bu Mei. Nah, Bu Mei, ini ada satu yang bertanya nih. Bu Mei, bagaimana langkah praktis untuk kita mempersiapkan siswa SD mengenai pentingnya vocational calling itu? Anak saya SD, tapi gimana saya bisa menyiapkan anak saya nih yang SD ini ya? Biar bisa langsung menemukan pentingnya vocational calling dari Tuhan untuk mempersiapkan mereka, salah satunya beberapa di antaranya adalah untuk memilih jurusan nanti ketika di SMA, memilih jurusan kuliah, dan nantinya memilih pekerjaan yang tepat. Terima kasih. Silahkan Bumi untuk anak SD ini ya. Ya, terima kasih. Penelitian saya tentang Gen Z sebetulnya, tapi karena latar belakangnya dulu juga guru sekolah minggu dan saya lama di pendidikan anak. Menurut saya, kalau untuk yang SD ya Bapak Ibu, itu paling cocok, terutama kalau SD-nya sudah lebih ke arah yang kelas besar ya, itu dengan membaca biografi tokoh. Jadi memang cara memperkenalkan callingnya adalah dengan mengemas bentuk-bentuk apa ya contoh-contoh yang baik gitu tapi dalam bentuk cerita ini nih si bapak A atau si ibu B ini dulu waktu kecilnya gini remajanya gini terus bagaimana sampai dia bisa yakin jadi anak SD akan mendapatkan banyak manfaat lewat pembelajaran yang sifatnya internalisasi dan itu paling cocok menurut saya dengan biografi tokoh agak kurang cocok dengan model-model yang ya ini saya tulis di buku saya yang keempat ya, yang Following Bible Instruction itu, saya kurang setuju dengan penanaman karakter yang pakai stiker, yang pakai reward gitu. Jadi misalnya harus jujur ya, harus apa ya, itu cuma sekilas aja gitu masuknya. Tapi kalau mau yang lebih mendalam, itu adalah kita bicara internalisasi. Atau mereka bisa dilibatkan di dalam berbagai kesempatan, misalnya camp. Nah, campnya itu didesain tentang kalau seorang hakim Kristen tuh gimana ya kerjanya gitu ya. Jadi kayak main Kidsania gitu loh. Nah itu akan menarik kalau mereka diperkenalkan dengan orang-orang dari berbagai macam profesi tapi semuanya cinta Tuhan. Ya mungkin itu menjawab ya untuk anak SD. Oke, terima kasih Bu Mei. Jadi kalau menurut Bu Mei kasih stiker, kasih simbol-simbol untuk reward itu kurang pas ya dibandingkan dengan misalnya kita expose mereka untuk baca itu ada buku yang judulnya Bu itu biasanya yang ada profil-profil penemu, profil-profil Ya, orang-orang yang luar biasa itu lebih membantu ya dari mereka ya bisa menemukan calling mereka walaupun mereka masih masih SD. SD. Oh, siap. Oke, terima kasih Bu Mei untuk jawabannya. Lalu kemudian ada pertanyaan untuk Pak Yohan. Nah, ini untuk Pak Alfianus Yohan, Pak. Pak Yohan, pembentukan yang diterima semasa kuliah, semasa mahasiswa, apakah dilanjutkan setelah alumni memasuki dunia kerja dan kembali ke gerejanya? Apakah ada gap antara gereja dan PMK dalam pemuritan dunia kerja? Jadi gereja, PMK itu Persekutuan Mahasiswa Kristen, dalam pemuritan dunia kerja. Nah, apa saran Bapak untuk menjembataninya? Silakan Pak Tuan. Ya, ini pertanyaan sangat praktis ya. Eh, Biasanya dari yang saya temukan 10 tahun melayani alumni itu mereka tertolong bertumbuh bila mana mereka masih terhubung sama komunitas awal di mana mereka eh, sudah bonding gitu ya. Nah, kalau misalnya para church punya pemuritan di masa mahasiswa itu rata-rata alumni-alumni meskipun sudah kemudian bekerja, pindah ke tempat lain, mereka masih terhubung, itu menolong mereka tetap bisa adaptif, survive gitu ya. Terlebih juga ketika mereka punya komunitas baru yang kurang lebih interest bertumbuhnya sama di kota-kota lain. Nah, gitu. Itu tetap mampu terawat juga ini ya berkembang
dan bahkan tetap terus bertumbuh. Nah, berbeda bila mana mereka punya komunitas yang mengisi, itu pasti jauh lebih berat. Nah, gitu. Kalaupun mereka ke gereja, ini maksudnya bukan juga menghakimi gereja, mungkin karena satu sisi sampai gereja kekurangan sumber daya. Tetap mereka terbatas karena mungkin hanya sisi hal-hal yang sifatnya apa ya, mengisi sisi spiritual ya, punya apa namanya tempat untuk bersekutu, mendengar firman, tapi hal-hal yang lebih spesifik itu mereka susah dapatkan ya. Terlebih untuk mereka butuh konfirmasi atau feedback atas isu-isu masalah-masalah krusial di pekerjaan. Ya terlebih misalnya menyangkut isu-isu etis ya. Nah itu susah. Nah gitu. Nah makanya kemudian eh, perlu memang ke depan ini gereja melihat ini sebagai kesempatan besar untuk memfasilitasi apa namanya para generasi muda yang bergumul di pekerjaan untuk dilayani secara khusus dengan kebutuhan yang khusus juga. Tapi saya tahu pasti gereja juga mungkin terbatas sumber daya untuk orang-orang yang melayani dengan konten khusus ini. Nah gitu. Ya mungkin juga kalau di seminari saya pikir perlu juga para scholar pastor itu dilengkapi juga dengan wawasan-wawasan ini di kurikulum kuliahnya gitu ya. Satu sisi memperlengkapi perhamba Tuhan untuk bisa menolong kelompok usia produktif ini bisa dilayani secara khusus. Kira-kira itu. Ya, jadi sebetulnya diperlukan sebuah langkah strategis ya Pak Iwan ya untuk kita bisa melakukan proses internalisasi itu sendiri sebetulnya ya. Dan sekarang ini kan proses apa dari gereja pun kadang melihat itu sebagai sebuah dualisme gitu. Di gereja itu bagiannya kami, terus di dunia kerja bagian yang lain gitu. Nah, baik, terima kasih Pak Iwan untuk tanggapan atas pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Bu Vero. Bu Vero, ini ada pertanyaan nih. Kan konteksnya tadi kan tentang proses pemuritan. Nah, tentu saja proses pemuritan itu membutuhkan kerelaan hati dari yang dimuridkan gitu. Jadi siswa SMK atau SMK yang rela untuk dimuridkan. Nah, tren di kota besar sekarang, kegiatan-kegiatan pemuritan ini menjadi kurang populer di kalangan siswa. Mereka lebih memilih kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang nanti bisa berhubungan langsung dengan karir mereka ke depannya dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan pemuritan. Nah, menurut Bu Vero nih, bagaimana seharusnya kita bisa mengemas kegiatan pemuritan yang ada di sekolah sehingga itu bisa lebih menggait anak-anak zaman sekarang tanpa harus membuat mereka merasa terpaksa untuk mengikuti program pemuritan tersebut. Silakan Bu Vero. Eh, itu salah satu isu yang sering sekali ya disampaikan ketika membahas pemuritan terhadap siswa. Di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya karena mereka mengejar satu dua hal yang lain, sedangkan pemuritan tidak, itu juga dipengaruhi dari tuntutan dari keluarga dan juga sekolah dan masyarakat. Apa yang dituntut kepada mereka, ya itulah yang mereka kejar pada akhirnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana supaya dengan tantangan itu kita bisa tetap memuridkan mereka? Saya pikir berdasarkan juga dari temuan-temuan dari responden, satu memang kita dalam memuridkan mereka perlu visi yang kuat gitu, kasih yang besar ketika melihat mereka dan kita berjuang seperti tadi ya, sekalipun ditolak, sekalipun dinomorduakan, tidak diprioritaskan gitu, tapi kita dengan kerelaan hati, dengan kasih yang besar, hati yang besar, visi yang besar, terus berjuang untuk mereka dalam doa, dalam kehadiran, dan lain sebagainya. Karena dari sekian banyak responden juga mereka di awal juga tidak tertarik seperti itu. Tapi ketika melihat visi yang kuat, melihat kasih yang besar, melihat kehadiran mereka yang sungguh-sungguh, akhirnya itu membuat mereka mengerti hal-hal berharga yang mereka bisa dapatkan dari pemuritan itu. Dan selain itu juga mungkin perlu terus saling mengingatkan supaya ada apa namanya sinergi antara orang tua khususnya yang keluarga Kristen seperti itu, sekolah yang guru-guru Kristen melihat bahwa ini penting gitu. Jadi ketika semuanya sama-sama mengerti itu penting, akhirnya bisa bekerja sama untuk
eh, mendampingi, mendorong si siswa ini sehingga mereka juga mau untuk ikut dalam pemuritan itu. Ya tentu tidak akan ada jalan yang mulus, itu penuh dengan tantangan dan seterusnya, tetapi Tuhan bisa bekerja tetap. Baik, jadi perlu ada sinergi di sana. Orang tua harus mendukung program pemuritan itu, sekolah juga bisa menyajikan kemasan pemuritan yang lebih bermakna untuk siswa, dan siswa juga dibangun kesadaran ya begitu ya Bu Vero ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Bu Vero. Nah, teman-teman, Bu Vero, Bu Mei, dan Pak Yohan ya. Ini ada pertanyaan, tetapi nggak ditujukan spesifik ke salah satu pembicara. Karena menurut beliau, semua dari tiga mentor ini, tiga pembicara ini, sama-sama menekankan pentingnya mentoring. Nah, nanti boleh direspon ya dari teman-teman. Pertanyaannya begini, teman-teman. Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan mentor ketika ketika melakukan mentoring, mengingat gap generasi antara mentor dan mentee atau yang lebih muda ya, yang dimentorkan, supaya mentoring lebih bisa dinikmati mentee? Kedua, ini pertanyaannya ada dua. Kedua, jarang sekali alumni muda atau Gen Z sekarang itu mencari mentor yang secara langsung bisa berinteraksi dengan mereka. Karena mereka beranggapan bahwa mentor yang mereka dapatkan secara virtual, melalui internet, melalui tokoh-tokoh yang mungkin memberikan mereka advice dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram, itu lebih berdampak. Mereka menilai itu lebih berdampak kepada mereka. Padahal mentoring kan selain ilmu, pengalaman juga penting. Dan kalau saya tambahin lagi, interaksi secara langsung juga penting gitu. Nah, monggo, silahkan bisa ditanggapi oleh Bu Vero dulu, Bu Mei, atau Pak Yohan. Dipersilahkan. Ada dua pertanyaan nih kan. Bisa duluan ya. Saya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Iwan tadi, menyangkut isu saat ini ya. Gen Z yang memasuki pasar kerja, ya banyak berita-berita generasi yang kurang siap gitu. Nah, saya pikir ini jadi concern yang perlu diperhatikan oleh gereja, para church, dan juga para pemangku kepentingan. Kalau melihat ini penting, maka perlu difasilitasi. Nah, saya melihat di sini penatalanannya yang perlu dibuat ya. Ada sumber daya ini, mentor-mentor, orang-orang yang sudah hadir lebih dulu, bisa dilibatkan menjadi pembimbing, dan ada wadah yang disediakan oleh gereja, para church, dan institusi-institusi tertentu gitu. Nah, ini perlu diatur supaya kemudian proses mentorship-nya itu berjalan baik. Karena intinya memang bagaimana agar generasi ini siap dengan segala dinamikanya itu. Nah, saya pikir riset-riset yang ada bisa jadi rujukan untuk dilakukan implementasi metode, pendekatan, konten juga mungkin bisa jadi ya. Apalagi makin ke sini kan hal-hal baru tuh akan terus muncul, tantangan-tantangan baru juga pasti akan muncul. Maka persoalan-persoalan baru juga pasti akan muncul yang dialami oleh generasi Gen Z ini. Nah, maka saya melihat berarti gereja, para church mesti mengelola ini dengan baik supaya kelompok generasi produktif ini jangan sampai menjadi generasi yang lost, kalah, ya bahkan tidak bisa hadir sebagai apa namanya pekerja Kristen yang mengerjakan mandat Allah di dunia kerja, kalah dengan dunia. Itu saya melihatnya itu. Baik, apakah ada tanggapan lain dari Bu Mei dan atau Bu Vero? Ya, Silakan Bu Mei. saya menambahkan ya Pak Abed. Tadi termasuk juga yang kaitannya dengan pasar tenaga kerja itu ya. Jadi begini, cara kita memahami Gen Z, tolong dilihat juga cara hidup Gen Z itu beda dengan kita dulu. Kalau katakanlah saya generasi X. Generasi X membuat company dengan Gen Z membuat company itu nggak sama. Jadi sebetulnya cukup masuk akal kalau dikatakan Gen Z ini nggak siap di dunia kerja. Ya, karena dunia kerjanya yang generasi sebelumnya gitu. Jadi Gen Z itu memang lebih cocok di dalam jenis dunia kerja yang sifatnya itu kolaboratif, bahkan mungkin sifatnya itu entrepreneur. Dari responden saya sendiri, yang kutu loncat tuh banyak sekali gitu. Dan mereka semua anak Tuhan gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya itu antara kalau anak Tuhan nanti kerjanya bagus di satu tempat. Nggak kayak gitu cara melihatnya. Tetapi kita akan melihat bagaimana itu memang menjadi suatu apa ya, suatu
Bisa dibilang itulah dunia kerja sekarang. Buka usaha sekarang, tapi tahun depan udah tutup karena udah nggak menguntungkan dan seterusnya. Itulah kenapa UMKM itu sangat maju dan berkembang pesat gitu ya, usaha-usaha kecil ini. Karena lebih fleksibel gitu. Lalu bisnis-bisnis kreatif juga sangat berkembang. Jadi style marketplace-nya yang berubah. Nah, kalau style marketplace berubah, lalu kita menggunakan ukuran keberhasilan di dunia kerja itu pakai sudut pandang kita generasi X atau apalagi generasi baby boomers dengan perusahaan raksasa itu, ya tentu generasi Gen Z ini akan sangat dirugikan gitu. Seolah-olah kalau mereka kutu loncat itu salah gitu. Padahal sebetulnya yang sedang terjadi adalah belum tentu itu bicara soal mereka nggak bisa kerja. Tetapi ini bicara soal mereka akan lebih flourish, akan lebih maju, akan lebih berkembang, bukan di situ gitu. Makanya banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya kolaboratif. Nah, lalu tadi bicara soal link ya. Pak Irwan, terima kasih tadi masukannya sangat berharga. Bicara soal gimana gabungin link untuk antara karakter dan juga skillnya. Nah, ini tidak bisa dilakukan kalau mentoringnya atau discipleship-nya itu rohani doang gitu, nggak bisa karena butuh yang namanya skill. Sehingga proses mentoring di sini harus melibatkan siapa? Harus melibatkan semua, baik yang lulusan teologi maupun yang bukan lulusan teologi untuk mementoring generasi ini. Selama mentoringnya masih model buku PA, mohon maaf, itu nggak bisa gitu. Karena nanti tantangannya di dunia kerja itu betul-betul konkret, betul-betul real. Nah, saya apresiasi Perkantas dengan tim alumninya gitu ya. Bagaimana alumni-alumni ini juga ikut berperan di dalam menolong teman-teman yang masih mahasiswa itu. Tadi juga ada sedikit pertanyaan tentang gap antara ortunya Gen Z sekarang. Oh, sangat besar gapnya. Kenapa? Karena Gen Z ini harus memasuki dunia digital tanpa dibimbing ortunya yang gaptek gitu. Dan itu kelihatan banget di masa pandemi. Semasa pandemi itu yang bisa survive itu Gen Y, lalu Gen Z. Gen X itu banyak yang di PHK gitu. Gen X ini nggak siap memasuki dunia kerja yang terdigitalisasi. Tetapi Gen Z itu siap banget gitu. Jadi pasti ada gap. Karena nanti ukuran keberhasilannya itu beda. Gen Z, responden yang saya wawancara, sama sekali nggak mikir nanti mau tinggal di mana gitu. Nggak penting. Yang penting sekarang adalah karirnya, yang penting sekarang adalah potensi untuk kerjanya begitu. Sedangkan mungkin Gen X ukuran keberhasilannya itu adalah mapan, menetap, punya rumah gitu ya, menikah dan seterusnya. Ukurannya memang berbeda. Sedikit Baik, menambahkan, standarnya berbeda. Silakan Bu Vero. Silakan. di sini hujan kalau agak ribut. Ya, tadi sudah disampaikan ya sama Bu Mei dan juga Pak Ion, tapi saya hanya membagikan sedikit kalau cara mentoring, saya pikir tidak bisa disamakan juga untuk semua tahap usia orang gitu. Jadi setiap fase itu memiliki keunikannya masing-masing di dalam hal mementoring. Contohnya tadi seperti remaja, mereka masih banyak gitu secara masih dominan pendampingan itu, relasi mentoring itu dan lebih fleksibel dan seterusnya. Sementara biasanya kan kalau sudah di dewasa bisa agak berkurang tuh, bisa berbeda gitu. Cara mementoring yang di fase remaja dengan mereka yang di fase dewasa. Itu yang pertama. Terus juga tentu setiap orang juga punya keunikannya masing-masing. Jadi sebagai mentor perlu mengenali orang yang dimentor dan menyesuaikan mentoringnya secara unik dengan tipenya masing-masing seperti itu. Terus juga bagaimana dengan mereka yang tidak mencari mentor, padahal itu hal yang sangat penting dalam mereka untuk bisa mengerjakan panggilan Tuhan. Saya pikir inilah menjadi tugas kita juga yang mungkin sudah menjadi mentor-mentor untuk mulai terus mendorong mereka yang masih muda-muda, generasi Z, supaya mereka mencari, terbuka untuk di-mentoring. Terus juga mentor ini perlu beragam ya, tadi Bu Mei sudah sampaikan juga, tidak apa-apa, tidak harus satu gitu, tapi bisa mentornya itu beberapa di bidang-bidang tertentu dia di-mentoring gitu. Dan saya pikir kalau mereka misalkan mendapatkan mentoring dari apa yang ada di media sosial, selagi itu positif, saya pikir tidak apa-apa juga kayak gitu. Tidak masalah selagi itu positif ada dalam nilai-nilai kebenaran. Tetapi tentu mereka tetap perlu memiliki mentor yang dalam real di dalam kehidupannya seperti itu. Sehingga itu yang perlu didorong. Dan juga
sebagai mentor kadang-kala kan generasi ini karena kita misalkan mementoringnya itu udah datang dengan gaya kita, terus kita menghakimi hidup mereka, cara berpikir mereka dan seterusnya, itu kadang-kala membuat mereka juga jadi ya nggak mau gitu untuk di mentoring gitu. Jadi mungkin kita juga perlu terus mengevaluasi sebagai diri sebagai mentor, apakah kita sudah hadir menjadi mentor yang otentik dan juga yang relevan untuk mereka, bukan menghapus atau memudarkan nilai-nilai kebenaran, ya, tetapi tetap teguh di dalam nilai-nilai kebenaran, tetapi juga kita otentik dan hadir sesuai dengan uh, budaya mereka gitu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima Baik, kasih. baik. Terima kasih teman-teman atas tanggapan dari pertanyaan ini. Menarik ya ketika kita bicara tentang generasi ini ya, menjadi sebuah tantangan yang berbeda, tantangan yang unik gitu. Saya sebagai guru di sekolah juga eh, perlu menambah pengetahuan dengan cara belajar lebih lagi tentang apa yang sebenarnya menjadi pergumulan mereka sehingga kita sebagai pengajar juga bisa relate gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ini kalau ini khusus untuk Bu Mei ya. Bu Mei, ini ada pertanyaan. Bagaimana membedakan, ya benar tentang vocation. Bagaimana membedakan panggilan Tuhan dengan keinginan pribadi? Ini pertanyaan yang biasa ditanyakan juga oleh siswa saya gitu. Gimana Bu Mei untuk menjawab pertanyaan ini? Silakan Bu Mei. Nah, ya, ini nggak gampang menjawabnya karena begini. Ini yang kalau bertanya seperti ini, misalnya, apakah anak SMA yang bertanya ataukah sudah umur 25 yang bertanya, itu tentu pendekatannya akan berbeda. Tetapi sebagai gambaran besarnya aja, saya akan berikan masukan seperti ini. Jadi memahami panggilan Tuhan itu yang pertama, generasi muda ini perlu diberi tadi ya, ada materi pengajaran sama ada mentoring. Itu yang bagaikan mata uang ini harus bareng. Nggak bisa cuman materinya doang, tapi nggak ada sisi mentoringnya. Jadi kalau anak-anak sejak masa remaja itu sudah terekspos bahwa kita hidup untuk Tuhan gitu ya, kita mencari Tuhan. Termasuk tadi pendekatannya macam-macam kan. Ada yang style pendekatannya cari tanda gitu. Ada yang wisdom approach, pakai masukan-masukan gitu. Nah, itu kalau kita sudah bisa kemas model ini itu sejak misalnya akhir SMA sampai masa kuliah begitu ya. Nanti mereka akan mulai aware gitu. Jadi nggak sembarangan menganggap seolah-olah kalau itu hobi itu pasti panggilan Tuhan. Belum tentu. Kalau dia enjoy banget ngerjakan itu pasti panggilan Tuhan. Misalnya hobinya main game. Oh berarti Tuhan panggil aku jadi gamers gitu kan. Nah kan belum tentu kayak gitu ya. Nah ini yang kita harus berhati-hati pada saat kita menolong saudara-saudara kita yang masih muda ini untuk menemukan panggilan Tuhan. Pentingnya mentor adalah bagaimana mentor-mentor ini lewat pengalaman mereka yang sangat beragam dan cara Tuhan membentuk mereka juga sangat beragam, itu akhirnya menolong adik-adik ini melihat, oh ternyata nggak ada resep satu gitu ya yang cocok buat semua. Tetapi ada clue, ada guidance gitu ya, ada hal-hal yang kita harus perhatikan, yang kita harus waspada. Nah sekali lagi sesuai dengan hasil penelitian saya juga, nggak bisa misalnya tanya ke saya, Bu Mei bukunya yang cocok apa? Nggak bisa seperti itu karena ini proses. Dan proses ini melibatkan satu materi, dua melibatkan orang lain. Bertumbuh di dalam mengenali panggilan Tuhan itu butuh orang lain, butuh banyak sekali orang lain. Nah mungkin itu jawaban saya. Jadi singkatnya adalah kita harus ada di dalam komunitas yang sehat, yang menolong kita dari sisi materi maupun keteladanan dan mentoring. Oke, komunitas yang sehat gitu ya. Ya, Jadi siswa juga harus ada di sebuah komunitas ya, yang bisa menuntun mereka, menemukan calling betul. mereka. Karena kecenderungan anak-anak zaman sekarang nih, Gen Z itu, mereka mengatasnamakan calling, tapi sebenarnya hanya mau menghindari hal-hal yang sulit gitu. Dan mereka prefer main game dibandingkan belajar karena berpikir, oh, Mister panggilan saya sebagai gamer gitu. Mereka prefer apa? Istilahnya main band dibandingkan Hmm. untuk belajar karena mereka berpikir, oh, Mister panggilan saya kan bermain musik gitu. Padahal ketika dibiasakan 1-2 minggu, kemudian bosan juga ujung-ujungnya gitu. Jadi mereka bingung menentukan mana yang calling sebenarnya atau sebenarnya cuma ambisi pribadi mereka untuk menghindari hal tertentu. Makasih Betul. Bu Mei Ya. untuk jawabannya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang ditujukan lagi untuk ketiga pembicara kita, Bu Vero, Bu Mei, dan Pak Iwan.
Konteksnya sekarang tentang gereja nih. Gereja sekarang, gereja zaman sekarang itu khawatir kehilangan anak muda dan kemudian berusaha keras untuk memperbaiki contohnya cara-cara worship yang kontemporer menjadi lebih menarik misalnya dengan band, dengan presentasi yang menarik sehingga bisa menggait anak-anak muda. Sedangkan dari presentasi Bapak dan Ibu tadi menekankan bahwa kebutuhan utama para anak muda bukanlah ibadah yang wah dan ha, wah dan ha. Nah, menurut Bapak dan Ibu, saran yang lebih pas ya untuk gereja atau pemimpin gereja dalam hal ini itu seperti apa? Apakah betul nih karena kita mulai kehilangan jemaat, terutama yang muda, terus kemudian kita berusaha menarik mereka dengan worship yang lebih wah, lebih megah, atau sebenarnya kita kuatkan nih daerah-daerah mentoring, daerah-daerah pemuritan. Bagaimana tanggapannya menurut Bapak dan Ibu? Silakan. Boleh siapa dulu? Boleh silakan. Pak Yohan, silakan duluan. Ya, boleh Pak Iwan duluan nggak apa-apa. Eh, saya mungkin mengamati dari apa yang saya kerjakan ya di perkantas. Meskipun saya juga terlibat di gereja sebenarnya. Eh, Poin penting yang disampaikan Pak Iwan tadi itu ya, bahwa perlu memang sejak dini itu dibangun, ditanamkan tentang aspek-aspek dasar Kristiani itu ya. Bagaimana itu nyatu dengan hidupnya. Maka itu akhirnya akan menumbuhkan bagaimana dia bertumbuh. Terlebih ketika menghadapi masa transisi pasca kampus itu. Kalau hal-hal yang membuat dia bertumbuh itu tidak ada, ya maka agak susah untuk dia berkembang. Tapi kalau ada hal-hal yang ditanamkan itu berpengaruh dalam hidupnya, maka justru dia akan makin cepat dan bahkan makin matang bertumbuh. Karena apa? Dia punya kebutuhan untuk bagaimana menghadapi dunia. Ketika dia masuk kerja ya, perlu tetap menjaga keseimbangan antara kerja, waktu pribadi dengan Tuhan, apa bagaimana karakter dia bangun ketika ada tekanan, terus juga bagaimana melihat pekerjaannya sebagai pekerjaan Allah gitu. Maka hal-hal itu akan makin tumbuh kuat dalam dirinya kalau pondasi itu sudah dibentuk ya. Berbeda kalau itu tidak dimiliki gitu. Ya, itu sih yang sering saya temukan dalam melayani di alumni. Nah, makanya kemudian gereja mesti memang melihat bagaimana men-set up program atau kegiatan itu, yaitu menumbuhkan eh, hal-hal dasar ini, aspek hidup dasar ini. Nah, makanya di katekisasi di apa program-program pembinaan itu mesti tajam itu, saya pikir. Itu kira-kira bisa bisa jawab. Ya, sedikit dari tambahan dari saya, Pak Albert. Maaf, saya off cam, soalnya hujan di sini sangat Silakan, deras. silakan. Nggak apa-apa, Bu. Iya, tambahan dari saya, ya, ya, generasi muda memang dibilang banyak yang ini ya meninggalkan gereja seperti itu. Lalu apakah kita akhirnya membuat konsep konsep ibadah yang lebih wah supaya menarik mereka seperti itu? Karena saya juga ada pengalaman lama melayani di gereja juga ya. Saya pikir tidak selalu itu jawabannya. Kadangkala generasi muda itu uh, justru kalau kita terlalu terfokus hanya ke program dan cara, bisa jadi juga itu yang membuat mereka tidak dapat spiritnya seperti itu. Maka perlu juga relasi. Tadi juga ada dalam penelitian saya, relasi itu sangat penting, relasi yang otentik, kehadiran, kemudian juga apa ya, teladan dan seterusnya. Lalu kemudian tentu cara-cara konsep-konsep dalam melayani mereka juga kita perlu terbuka juga mana yang relevan bagi mereka dan masih tetap di dalam
yang prinsip gitu, tidak bertentangan dengan yang prinsip. Lalu juga yang saya lihat, gereja perlu sadar bahwa memang tidak bisa hanya gereja yang akan memenangkan generasi muda ini. Maka perlu untuk bekerja sama, berkolaborasi termasuk dengan para church, saling mendukung gitu, bukan bersaing. Karena pada faktanya, kenyataannya tidak bisa gereja itu saja yang memenangkan generasi muda ini. Tapi ketika ada banyak baik gereja, baik keluarga, baik itu para church atau lembaga-lembaga yang melayani mereka bersama-sama dengan visi untuk memenangkan mereka bagi Kristus dan saling support, itu akan sangat menolong untuk generasi muda ini bisa tetap kita rangkul. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Vero. Dari Bu Mei mungkin 1 menit Bu bisa memberikan Ya, tanggapan. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan style praise and worship, tapi ini tidak boleh jadi endingnya, tidak boleh jadi tujuan akhirnya. Gereja perlu hati-hati dengan statistik, karena selama ini yang dibanggakan adalah kalau gereja favorit ya, statistiknya tinggi gitu kan, anak mudanya banyak. Hati-hati dengan perilaku Gen Z. Gen Z itu perilaku bergerejanya beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Yang pertama itu adalah karena mereka mobile. Kuliahnya di Bandung gitu kan, tapi 1 semester di Jakarta karena lagi magang gitu. Dan seterusnya, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana Gen Z ini pindah-pindah gereja, itu tuh memang karena kondisinya yang menuntut. Magang, kerja, pindah kerja, ditugaskan, project, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau kita mengukur keberhasilan gereja, terutama program kaum mudanya, pakai ukuran generasi kita ya, generasi X, baby boomer, nanti salah menilainya. Nah, sekarang balik kepada kebutuhan Gen Z itu sendiri. Gen Z itu menariknya apa? Mereka itu orangnya sangat inklusif, sangat terbuka. Mereka lebih cenderung ke interdenominasi. Semangat kerjasamanya itu tinggi banget. Nah, sehingga inilah yang perlu kita pakai gitu ya. Artinya, gereja itu tidak dibatasi dengan hamba Tuhan, majelis, pengurus gitu ya. Tetapi gereja ini bicara soal seluruh jemaat yang macam-macam profesi itu loh. Di dalam gereja itu ada dokter, ada notaris gitu ya, ada teknik sipil dan seterusnya. Lah ini kan SDM-nya banyak. Seharusnya gereja mulai memikirkan bagaimana bisa menolong dan menumbuh kembangkan kaum mudanya itu tuh betul integrated gitu. Bukan cuma rohaninya, tetapi juga keilmuannya. Bagaimana orang-orang Kristen tuh bisa berperan di marketplace gitu. Kalau kita ngomong gereja cuma dari sisi statistik kehadiran ibadah minggu, nah itu parsial banget gitu. Itu nggak bisa diukur sebagai keberhasilan gereja. Ya, jadi saya pikir pendekatannya ini yang memang betul-betul harus berbeda. Oke, terima kasih atas jawabannya teman-teman. Saya ingat sebuah statement yang dikeluarkan oleh pendeta di tempat saya bahwa gereja itu bukan tempat untuk entertainment. Ya, kadang kita di hari Minggu ini udah suntuk kerja 1 minggu kuliah 1 minggu ke gereja aja untuk menghibur diri gitu. Jadi bukan untuk entertainment tapi untuk kita bisa menyembah Tuhan. Nah, waktu untuk Q&A-nya sudah selesai teman-teman. Terima kasih untuk tanggapan yang diberikan, terima kasih untuk pertanyaan yang disajikan. Masih banyak pertanyaan di sana sebenarnya, udah puluhan di sana itu. Tapi karena waktu nggak bisa kita semua menjawab, kita sajikan dan menjawab pertanyaan. Nah, untuk 5 menit ke depan, saya mau meminta semua pembicara di sini sekaligus Pak Irwan untuk nanti bisa memberikan closing statement. 1 menit untuk masing-masing pembicara untuk menegaskan apa yang menjadi penekanannya dari risetnya atau dari paparan yang diberikan atau tadi jawaban dari pertanyaan tadi. Silakan 1 menit mulai dari Bapak Alfianus Yohan dulu. Silakan Pak. Ya, melalui momen ini bisa pribadi mempromot ya, berarti penting sekali para church, gereja, institusi memberi porsi perhatian melayani emerging adulthood ini. Saya melihat melayani emerging adulthood ini seperti kayak perusahaan kontainer membawa barang dari pabrik ke terminal akhir supaya barang-barang itu sampai di pasar. Nah, kalau tadi saya dapat ilmu baru juga dari Kak Vero dan Bu Melani. Kalau pelayanan Z dan juga remaja itu semacam kayak pelayanan menabur, menanam, maka pelayanan emerging adulthood di masa transisi itu pelayanan mematangkan. Ketika mereka didampingi, difasilitasi, maka mereka menjadi orang-orang yang powerful, tajam, bahkan sebenarnya kita membentuk leader-leader yang tersedia di pelayanan kita untuk diberdayakan.
sehingga ya, mereka bisa memberi dampak yang sangat luas. Ya, saya pikir itu. Terima kasih Pak Sofianus. Silakan Bu Mei untuk bisa memberikan closing statement. Ya, vocational calling itu adalah bersumber dari Tuhan, bukan yang lain. Faktor-faktor lain hanya pelengkap saja. Tetapi sumbernya dan yang terutama dari hulu ke hilir itu adalah kita bicara soal Tuhan. Ini yang perlu ditekankan. Dan yang kedua adalah bahwa memahami vocational calling, menjalani vocational calling itu adalah sebuah proses. Nah, di dalam proses ini dibutuhkan keterlibatan banyak pihak. Makanya di sini sangat butuh yang namanya itu mentoring berjenjang. Bahwa setiap generasi perlu membantu generasi-generasi lainnya juga. Tidak hanya satu generasi di bawahnya, tetapi mungkin bisa berlapis. Nah, kalau ini semua bisa diatur berjenjang, itu akan sangat menolong generasi manapun yang sedang kita siapkan untuk masuk ke dunia kerja. Itu aja. Terima kasih. Oh, mantap. Terima kasih Bu Mei. Silakan Bu Vero. Iya, dari saya, panggilan Tuhan adalah hal yang esensi, penting, dan mendesak untuk kita kerjakan dan terus dikerjakan, sehingga setiap generasi perlu ditolong untuk memahami, menghidupi apa yang jadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan salah satu cara yang sangat efektif untuk itu adalah pemuritan. Sehingga pemuritan perlu terus dikerjakan dengan keunikan di tiap fase masing-masing, dengan cara yang sesuai, baik itu dari anak, remaja, bahkan hingga dewasa. Dan untuk itu juga diperlukan kerjasama peran dari berbagai pihak, baik itu keluarga, gereja, para church, sekolah, bahkan juga masyarakat. Dan kita rindu dengan demikian nantinya apa yang menjadi shalom Allah itu boleh terjadi, boleh hadir, boleh kita cicipi bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Vero. Yang terakhir, boleh Pak Irwan untuk memberikan closing statement, Pak. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih. Eh, Kesempatan untuk bisa mendampingi seorang kaum muda dalam perjalanan imannya, khususnya dalam masa emerging adults, ketika dia berangkat dari dunia pendidikan ke dunia kerja, adalah sebuah kesempatan yang sangat mulia dan sangat berharga. Karena itu kita perlu lebih lagi menyelami pentingnya iman Kristen yang memberikan bukan hanya keunikan, tetapi juga eh, kekuatan ya, yang melebihi dari segalanya kepada seorang kaum muda Kristen dalam dunia kerjanya, maupun keunikan karakteristik generasi yang diskusinya hari ini kita lakukan bersama. Saya kira ini adalah hal yang sangat penting dan perlu untuk ditindaklanjuti dalam bentuk yang lebih strategis. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Nah, kita hampir sampai di penghujung acara CTM kita pada hari ini, CTM Series 7. Nah, ini ada titipan dari STTB, mungkin boleh ditampilkan, Bu Dila. Ya, yang pertama adalah hasil dari penelitian yang tadi sebagian disajikan dan hasil penelitian yang lain bisa dibaca secara lengkap di monograf yang diterbitkan oleh STTB. Nah, ini monograf yang terbaru dari Bu Melania, vocational calling di kalangan Gen Z Indonesia. Jadi silahkan di situ bisa di screenshot dulu, nanti ketika akan order silahkan bisa pesan di sana, ada link yang bisa diakses. Selain model fisik atau buku, bisa juga pesan dalam bentuk e-book.